Cerita dimulai dengan kecelakaan mobil, dan seseorang bertanya-tanya apakah dia harus menyelamatkan bosnya atau tidak. Dia sedang melakukan CPR, tapi dia ragu-ragu apakah dia benar-benar ingin wanita itu kembali hidup. Ini karena dia memaksanya bekerja dengan jadwal 996. Intinya, kamu bekerja dari pukul 9 pagi hingga pukul 9 malam, 6 hari seminggu. Dan itulah mengapa saat melihatnya hampir mati, dia bertanya-tanya apakah apa yang terjadi padanya hanyalah akumulasi karma. Dia mulai mengangkatnya, tapi bertanya-tanya apakah setidaknya membantu sekarang bisa memberinya sedikit kebajikan. Dia mendekat ke bibir manisnya ketika tiba-tiba cahaya emas turun dari langit dan memasuki tubuh wanita itu. Sang protagonis mengeluh bahwa jika dia mati, dia ingin Nooku menuntut hak buruhnya. Pada saat yang sama, dia bilang dia tak pernah membayangkan bibirnya begitu lembut dan manis. Saat itu, dia membuka matanya. Sang protagonis tersipu saat dia bertanya apakah dia mencari mati. Pesan sistem muncul yang menyatakan bahwa dia berhasil mengejutkan sang permaisuri dan memperoleh kemampuan penampilan ilahi serta perisai emas dengan 31 kali penggunaan. Sang protagonis tak tahu dari mana suara sistem ini berasal. Saat kaki mendekatinya, sepertinya dia akan ditendang, tapi malah disiksa dengan cara kejam. Dia menyelesaikannya dengan jiu-jitsu dan mulai lari dari bos berbahaya ini. Dia kemudian bilang dia harus menghadapi hukuman ilahi, tapi sang protagonis bingung dan bertanya apa yang sedang terjadi. Dia mencoba menjelaskan padanya bahwa dia baru saja pingsan karena kepalanya terbentur dan bertanya apa yang dia pikirkan sedang dilakukan. Lin merasa aneh karena dia tak bisa menggunakan energi sejatinya. Saat sedang dihancurkan dengan cara kejam, bocah kita bilang dia lebih baik pergi ke rumah sakit, terutama karena ambulans tak akan datang dengan cepat. Dia masih perlu kembali bekerja, tapi akan bagus jika dia membayar ekstra untuk segala yang telah dia lakukan. Namun, Lin menatap tangannya, bingung, tak tahu di mana dia berada atau mengapa. Sepertinya semua energinya telah hilang. Beberapa waktu berlalu dan kita berada di rumah sang protagonis. Dia baru tiba dari hari kerja yang melelahkan dan 1 hari istirahat lagi. Begitu memasuki, dia menemukan teman gendutnya di habitat alaminya dan bertanya apakah ada makanan tersisa. Namun, temannya hanya bertanya apakah dia dikuras oleh bos jahat itu. Tapi tiba-tiba, temannya tampak terkejut dan menjatuhkan kaleng yang dipegangnya. Sang protagonis, bingung, bertanya apa masalahnya. Bos itu telah memasuki rumah dan bertanya apakah kandang ini yang dia sebut apartemen. Sang protagonis ingin tahu apa yang dia lakukan di sana. Sementara teman gendut bilang dia seharusnya memberitahu sebelum membawa gadis ke sini. Namun, bos itu bingung dan bilang bahwa jika dia tak hati-hati, dia akan menderita hukuman ilahi. Teman itu juga bingung ketika tiba-tiba dia meraih tangan Louis dan menyuruhnya ikut serta. Dengan mengatakan bahwa dia berlumur darah dengan pakaian robek, teman itu mengasumsikan mereka sedang terlibat dalam kesenangan terlarang. Di luar, bocah kita bilang padanya bahwa meskipun dia bawahan, dia tak bisa terus mengganggu waktu istirahatnya. Namun, Lin bilang bahwa berdasarkan apa yang dia katakan, dia tampak seperti muridnya. Dia menjelaskan bahwa dia seorang permaisuri dari dunia bawah yang telah berkultivasi selama lebih dari 3.000 tahun untuk naik ke alam manusia dan dewa, dan itulah mengapa dia ingin tahu di mana mereka berada dan mengapa dia tak bisa menggunakan energi bawaan. Louis bingung, bertanya-tanya apakah dia gila. Namun, dia juga tak normal, dan menyebutkan bahwa sejak kemunculan bumi, dia pernah mendengar tentang beberapa kultivator, tapi itu sangat langka, dan sejauh yang dia tahu, keduanya hanyalah orang biasa. Namun, dia meraihnya, seolah-olah mencoba mencekiknya. Dia memohon agar dia tenang. Lin mendekat dan bilang dia tak tampak memancarkan aura aliansi keadilan. Bocah kita menjauh lagi dari wanita gila ini. Tapi di balik pepohonan, 3 pria mencurigakan sedang membahas apakah dia orang yang tepat. Salah satunya bilang mereka perlu memastikan ini terlihat seperti perampokan. Namun, Lin bilang dia menyadari ada seseorang yang menguping percakapan mereka dan menyatakan mereka pantas mendapat hukuman ilahi. 3 anggota masyarakat produktif itu muncul, bilang mereka tak menyangka ditemukan begitu mudah. Begitu bocah kita melihat energi di tangan salah satu dari mereka, dia bertanya-tanya mengapa kultivator ingin menjatuhkannya. Pria itu bilang sayang sekali, tapi pemuda itu melihat hal-hal yang seharusnya tak dia lihat dan menerjangnya, menyuruhnya pergi ke neraka. Namun, saat itu perisai emas yang dia terima aktif. Para pria itu terlempar ke pohon dan bertanya-tanya bagaimana ini mungkin. Sistem muncul lagi, bilang bahwa karena dia menyebabkan kerusakan, dia akan menerima beberapa paket kultivasi pemula. Yui bingung oleh suara-suara ini dan Lin bilang dia harus mengajari murid-muridnya untuk tak pernah membiarkan musuh lolos hidup-hidup, dan bahwa dia akan menyelesaikan serangga-serangga ini. Dia menendang kakinya ke atas, membuat pria itu menghilang, dan bilang bahwa kadang kekuatan fisik sudah cukup. Sementara itu, Ui menyadari dia memang telah menerima sistem kecil itu. Apalagi,
Sepertinya terhubung dengan wanita aneh di depannya, yang dia yakin bukan Nona Lin. Kembali di rumah, temannya memutuskan meninggalkan apartemen untuknya malam itu dan tidur di kafe internet. Tapi dia memperingatkan Uwi agar tetap diam agar tak dimarahi. Teman itu bilang dia tak percaya Uwi membawa wanita ini pulang, dan Yui berpikir hal yang sama. Dia kemudian menyuruhnya masuk dan buat diri nyaman serta meminta maaf atas kekacauannya. Dia duduk, bilang dia tak peduli hal-hal sepele, meskipun murid-muridnya cenderung ketat. Yui pergi ke kulkas dan bertanya apa urusan ini tentang menjadi permaisuri yang melintasi dunia. Jika ini benar-benar penjelmaan, lalu apa yang terjadi pada tubuh Lin Mia? Dia menjelaskan bahwa dia sedang berada di tengah cobaan untuk berevolusi ketika terjebak dalam pertempuran dengan aliansi keadilan. Tiba-tiba, di tengah pertarungan, dia berakhir di sini tanpa kekuatan. Yui bilang dia terus menyebut aliansi ini dan bertanya apakah kebetulan mereka adalah musuh. Sang permaisuri menjawab bahwa para pria itu sekelompok munafik yang berpura-pura benar, tapi sungguh menjijikan. Dan karena mereka ingin melawannya, mereka pantas diubah menjadi sungai darah. Yui yang berdiri di dekat kulkas berpikir wanita ini terdengar lebih seperti teroris. Dia kemudian memberinya segelas air untuk diminum. Dia menyuruhnya lihat bagaimana dunia ini bekerja. Dia menjelaskan bahwa di dunianya ada hal-hal seperti sihir dan teknologi yang sangat maju. Bos itu menonton beberapa lolita yang melakukan sihir. Dia tampak terkesan oleh kekuatannya hingga Uwi menunjukkan pesawat luar angkasa yang meledakkan planet. Dia memperingatkannya agar hati-hati karena ada orang di dunia ini yang bisa menghancurkannya dan seluruh planet dengan jentikan jari. Menatap gambar-gambar itu, dia bertanya apakah itu benar-benar mungkin. Dia mengonfirmasi, bilang dia perlu paham bahwa kultivasi pribadi tak akan berkutik melawan kekuatan-kekuatan ini. Itulah mengapa dia seharusnya tak pernah menyakiti siapapun atau konsekuensinya bisa sangat serius. Dia tiba-tiba berdiri dan bilang energi di dunia dia tampak sangat langka. Dia meletakkan tangannya di dahi sang bocah dan bilang bahwa bakat bocah itu adalah salah satu yang terbaik yang pernah dia temui. Yui curiga itu pasti sesuatu yang terkait dengan sistem itu. Lin menjelaskan bahwa jika dia berada di dunianya dalam 300 tahun, dia akan mencapai alam yang sangat tinggi. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Dia menjawabnya sambil berpikir semua yang pernah dia inginkan dalam hidup hanyalah menjadi pekerja biasa dan menghasilkan sedikit uang. Ternyata itu salah satu rekannya, bilang bahwa jika bug-bug itu tak diperbaiki malam ini, dia bahkan tak perlu muncul di kantor besok. Frustrasi, Yui bilang dia bukan kecerdasan buatan yang tak butuh istirahat. Bahkan Lin berkomentar bahwa bekerja begitu larut malam tak beda dari perbudakan. Dia menyebutkan bahwa di dunianya, seorang perbaiki jembatan pernah melakukan hal serupa, jadi dia memotongnya berkeping-keping. Ui bingung karena dia menyebutkannya begitu alami. Dia kemudian bilang bahwa untuk sesuatu sesederhana itu, dia disebut pembunuh, yang tak masuk akal baginya. Berbalik dengan senyum, dia bilang tak masalah karena para pria itu tak bisa mengalahkannya. Yui berpikir dalam hati bahwa dia tak tampak seperti orang jahat. Dia bilang dia setidaknya seorang pejuang distopia, seseorang yang berjuang untuk yang benar. Dia kemudian bertanya apakah ponselnya masih berfungsi karena itu esensial untuk kehidupan sehari-hari. Dia merogoh saku dan bertanya apakah itu benar-benar penting karena dia tak merasakan apa-apa yang magis darinya. Dia menyerahkan perangkat itu, bertanya apakah itu yang dia maksud. Sang protagonis bilang bahwa ponsel mahal ini benar-benar bagus karena setelah kecelakaan mobil, masih utuh. Dia kemudian meraih pergelangan tangannya, bilang bahwa sekarang dia akan tunjukkan cara menggunakannya. Dia mengambil sidik jarinya, menyentuh layar, dan menjelaskan bahwa inilah cara membuka kunci ponsel. Namun, Lin memerah, menyebutnya pervert yang perlu dihukum. Di adegan berikutnya, pengiriman tiba untuknya. Bos itu bertanya mengapa udara berbau begitu pedas. Dia mengajaknya makan daging bersamanya, dan dia menonton dengan penasaran. Dia memasukkan sepotong ke mulutnya, terkejut, dan bilang itu jauh lebih tak berbahaya daripada yang dia bayangkan. Dia berkomentar bahwa daging itu terasa seperti napas naga. Dia bertanya apakah orang benar-benar makan sesuatu seperti ini, dan dia bertanya apakah mereka tak punya yang serupa di dunianya. Dia menjelaskan bahwa mereka memang menggunakan rempah di sana, tapi tak ada yang sepedas ini. Dia tersenyum dan bilang sungguh menakjubkan bagaimana peradaban yang berbeda bisa begitu. Dia mengambil apa yang tampak seperti coke dan bilang bahwa meskipun terlihat seperti racun, itu akan membantu rasa, dan cukup enak. Dia menyeruput untuk tunjukkan itu bukan racun, dan dia minum setelahnya. Namun, dia tampak tak suka, mencondongkan ke belakang dan bilang itu memberi sensasi aneh di mulutnya dan kesemutan di perutnya. Dia memperingatkannya agar hati-hati karena jika diminum sekaligus, dia akan bersendawa. Rupanya, dia bersendawa. Dia bilang itu punya rasa pahit dan manis sekaligus, yang sangat enak.
Dia membayangkan murid-muridnya memperingatkannya tentang racun, tapi dia menjawab bahwa mereka tak perlu takut karena racun ini hanya akan melatih tubuhnya. Dengan melatih, dia tak bermaksud menjadi lebih kuat, dan murid-murid semua senang. Dia bertanya apakah itu benar-benar enak. Dia menjelaskan dia hanya mengenang beberapa cerita bagus dari sekte. Saat dia hendak menyimpan makanan, dia meraih lengannya, bilang dia tak perlu khawatir karena dia akan membangun toleransi. Yui memperingatkannya agar hati-hati karena racun bisa menumpuk. Bersemangat, dia bilang bahwa seorang permaisuri bisa takut pada sesuatu sesederhana ini. Dia mengambil gigitan lagi, tapi di adegan berikutnya, dia mengklaim itu tak terlalu pedas setelah semua. Sebentar kemudian, dengan cara anehnya, dia bertanya apa minuman favoritnya. Sementara itu, dia menyuruhnya berhenti keras kepala. Ponselnya berdering lagi, dan dia menjawabnya. Jelas, itu teguran lain dari bosnya, bertanya mengapa dia belum memperbaiki bug-bug itu. Bos memperingatkan bahwa jika tak selesai besok pagi, dia bisa saja tak pernah kembali. Tapi Yui percaya diri karena pria ini tunduk pada Nona Lin. Dia melirik dan melihatnya. Meskipun jiwa tak sama, tubuhnya sama. Adegan bergeser ke hari berikutnya. Yuve menjelaskan bagaimana segalanya bekerja di dunia. Dia menjawab bahwa dia sudah paham lift adalah semacam tangga yang bergerak sendiri. Sang protagonis memujinya dan mengingatkannya bahwa semua orang akan memanggilnya Bos Lin. Dia meyakinkannya bahwa dia paham dan menyuruhnya jangan khawatir. Namun, saat pintu lift terbuka, seorang pria pirang masuk sambil mengeluh bahwa Shia Kiki begitu kejam. Dia mendekatinya dan bilang dia mendengar tentang kecelakaan, tapi senang melihat dia baik-baik saja. Dia menawarkan sarapan spesial yang dibuat khusus untuknya. Saat itu, dia berbalik ke Yui dan bertanya siapa orang ini. Dia menjelaskan itu pria bernama Gonam, pelamar lamanya. Dia putra pemilik gedung, dan semua orang menganggapnya idiot. Pria pirang itu berbalik ke Yui dan bilang lain kali dia lebih baik tinggalkan dia sendirian di lift karena seseorang sebusuk dia tak seharusnya dekat dengannya. Tapi dia sepenuhnya diabaikan saat Yui menyarankan mereka buru-buru ke kantor. Seorang pria gendut datang berlari bilang bagus bos akhirnya tiba. Dia menyarankan agar dia memecat Yui karena kemarin dia tak menyelesaikan pekerjaan dan hanya memfitnahnya. Ui condong ke telinga Lin dan bilang itu pria ini yang terus meneleponnya tengah malam. Lin berbalik ke pria itu dan bilang bahwa sejauh yang dia tahu, yang merusak reputasinya adalah dia. Pria itu, malu, bilang dia tak akan pernah melakukan hal seperti itu dan bersikeras Yui pasti bohong padanya. Dia kemudian bilang bahwa dia menghabiskan seluruh malam dengan Yui, jadi dia tahu betul siapa yang bohong. Pria pirang itu benar-benar bingung dengan situasi ini. Sang protagonis menyadari dia baru saja menuang bensin ke api, tapi sistem mendeteksi bahwa dia mengejutkan beberapa orang di sekitar dan memberinya beberapa keterampilan seni bela diri. Adegan bergeser ke kantor presiden. Ui bilang padanya jangan khawatir karena melewati penginapan ini tak akan sulit baginya. Begitu dia mengaksesnya, dia akan tahu persis di mana dia tinggal dan lalu dia bisa pulang. Namun, sang permaisuri bertanya mengapa dia membantu begitu banyak. Sejauh yang dia tahu, pemilik tubuh sebelumnya tak terlalu baik padanya. Yui menjawab bahwa dia pemuda baik yang suka membantu orang lain. Tapi sebenarnya, dia tahu bahwa jika dia memerintah permaisuri, dia pada dasarnya akan menjadi kaisar. Apalagi, akan bagus melihat pria gendut itu mendapat apa yang pantas dia dapatkan. Dan akhirnya, dia tak bisa membiarkannya mati setelah apa yang terjadi kemarin. Dia ingat diserang dan bertanya apa urusan tentang mati ini. Tapi Ui sepenuhnya mengabaikannya dan bilang makanan yang dibawa pria pirang itu benar-benar enak. Dia membawa piring itu dan bertanya apakah dia ingin lebih. Namun, dia ingat makanan pedas kemarin dan bilang hidangan merah itu pasti terlalu membara. Dia berguling ke samping, menolak memakannya. Beberapa waktu kemudian, mereka meninggalkan ruangan dan pria gendut itu memegang 3 ember, bertanya apakah dia belum cukup dihukum. Tapi dia menjawab bahwa dia seharusnya sudah senang masih hidup. Jika dia mengeluh sekali lagi, dia akan dapat 10 jam lagi di jam. Xiaonan kemudian mendekat dan bertanya mengapa Ui berada di kantornya. Dia memperingatkannya agar hati-hati karena pria itu miskin, kasar, dan bau. Sang permaisuri melotot padanya. Xiaonan meminta maaf, bertanya-tanya mengapa dia memberi tatapan itu. Yui kemudian berterima kasih padanya, bilang bahwa sarapan itu lezat. Dia berjalan pergi dengan bos, bilang mereka punya urusan pribadi untuk ditangani. Xiaonan jelas ingin tahu apa urusan itu. Yui ingat bahwa dia perlu mengejutkan orang untuk dapat bonus sistem sementara Shaman berpikir Ui harus membayar apa yang dia lakukan. Adegan bergeser ke lingkungan mewah di Menshan Shangshire. Yui memuji sang permaisuri bilang dia mulai mahir menggunakan ponsel. Pintu terbuka dan dia bilang beradaptasi dengan dunia baru datang secara alami baginya. Saat memasuki,
Sang protagonis berkomentar bahwa rumah itu seluas yang dia harapkan. Dia bicara tentang peralatan dapur dan bilang dia akan ajari cara menggunakannya nanti, tapi dia bilang tak perlu karena dia tak pernah memasak seumur hidupnya. Dia kemudian menunjukkan kamar mandi dan dia berkomentar betapa anehnya melakukan semua tugas kebersihan di tempat yang sama. Dia menyuruhnya ambilkan pakaian karena dia yakin pemilik tubuh sebelumnya pasti meninggalkan beberapa. Begitu Uwi membuka lemari, dia melihat pakaian yang tergantung. Dia berkomentar bahwa dia tak menyangka bos lamanya adalah tipe orang seperti ini. Dia memilih beberapa pakaian, berpikir setidaknya dia tak perlu khawatir apakah akan pas karena itu orang yang tepat. Sementara itu, sang permaisuri sedang mandi bertanya apakah dia sudah siapkan semuanya karena dia hampir kedinginan. Kekhawatiran Yui, bagaimanapun, adalah hal lain. Bagaimana dia akan ajari dia memakai pakaian modern? Dia menyerahkannya dan bilang agar lihat gambar dan jangan pakai salah cara. Dia membalas bahwa dia harus berhenti cerewet karena dia tak sebodoh itu. Meskipun desainnya meragukan, satu-satunya hal aneh yang dia temukan adalah tali ini dianggap pakaian. Sementara itu, Yui di ruang tamu menonton TV. Dia memanggilnya untuk tonton dokumenter sejarah. Dia berencana jelaskan segalanya tentang evolusi manusia dan penciptaan industri. Dia duduk di sampingnya, bilang dia penasaran. Namun, beberapa waktu berlalu dan dia sudah tertidur. Sang protagonis kesal bahwa dia mengklaim tertarik tapi tak bertahan 10 menit. Dia pergi untuk menutupinya dengan selimut, tapi dia tampak merasakan sesuatu yang menebasnya. Dengan selimut robek, dia bingung, terutama karena dia masih tidur. Perlahan, dia mendekatkan selembar kertas dan dia menebasnya lagi. Dia terkejut bahwa dia punya sistem peringatan setajam itu bahkan saat tidur. Dia memutuskan menjauh lebih jauh karena tampak agak berbahaya saat dia tidur. Dia duduk dan mulai memeriksa item yang dia terima dari sistem. Lalu dia mulai berlatih salah satu teknik tinju yang didapatnya. Nama Heavenly Fist of Del terdengar sangat sombong. Dia mengasumsikan beberapa postur tempur dan merasa seolah tubuhnya terbakar. Dadanya sesak dan hatinya terasa seperti akan meledak. Dia mendekatinya dan bilang bahwa jika dia terus dengan kecepatan ini, dia akhirnya akan mati. Dia tak tahu persis apa yang dia lakukan, tapi semakin bagus tekniknya, semakin berisikonya. Meskipun dia berbakat, fondasinya sangat lemah, yang hanya membuatnya stres. Pada dasarnya, dia terlalu lemah. Bocah malang itu merasa hancur. Dia bilang bahwa sekarang setelah tidur siang sedikit, dia penuh energi. Yui hendak berkomentar tentang serangannya ketika ponselnya berdering. Apakah salah satu bos meminta bantuan dengan file perusahaan? Sang protagonis menjawab bahwa dia telah mengantar Nona Lin pulang dan akan kembali membantu segera. Dia bilang padanya dia akan coba kembali malam ini, dan dia bertanya mengapa dia tak tinggal di sisinya untuk bantu tugas-tugas membosankan. Namun, dia bilang bahwa dengan kekuatan besar datang tanggung jawab besar, dan dia perlu pastikan perusahaan tak jatuh ke kekacauan. Dia kemudian menuju pintu, bilang tak ada alasan membuat hidup lebih sulit saat dia tenang, tapi dia menyuruhnya berhenti dan mendekat. Dia hendak bertanya mengapa ketika dia melangkah lebih dekat. Uwi bertanya apakah ini agak tak pantas. Dia menjentik dahi dan bilang lupakan dan pergi. Bocah malang itu ditinggal bingung. Sebelum menutup pintu, meskipun dia bilang dia akan pesan pengiriman untuknya, tapi minta agar jangan takut-takuti orang. Dia merenung bahwa sekarang tanpa energi bawaan, dia tak bisa menyampaikan kesadarannya lagi. Sang protagonis telah bekerja seharian dan akhirnya waktunya pulang. Satama dari kantor memanggilnya presiden dan menyarankan agar traktir semua orang makan malam. Bocah itu bertanya apa urusan presiden ini. Satama bercanda bahwa mereka semua tahu dia dekat dengan Presiden Lin. Uwi menyuruh mereka berhenti melebih-lebihkan. Dia menjelaskan pada semua orang bahwa dia mengalami kecelakaan mobil dan dia kebetulan berada di dekatnya dan membantunya. Jika dia benar-benar punya hubungan dengannya, dia tak akan terjebak di sana lembur. Di dekatnya, Shaman mendengar semuanya. Dia berpikir ini menjelaskan semuanya. Itu hanya kebetulan. Tak mungkin pecundang seperti dia bisa dekat dengan Nona Lin. Kembali di Menshan, kita melihat presiden ketika seseorang bertanya mengapa lampu mati. Sang permaisuri berbalik dengan marah dan bilang dia harus menghadapi konsekuensi. Namun, sang protagonis hanya meletakkan makanan di meja dan bertanya apa salahnya. Dia membeku sebentar sebelum melahap semuanya, berkomentar bahwa dia seharusnya bawa lebih awal. Tak lama kemudian, dia lebih tenang dan bilang bahwa makanan tanpa rempah terasa agak hambar. Dia membuang sisa ke sampah, bergumam bahwa benar-benar sulit memahaminya. Lin kemudian menunjukkan ponselnya dan bilang benda ini pasti punya sesuatu melawannya. Dia mencoba pesan makanan dengan 2 ketukan. Jadi mengapa tak berhasil baginya? Dia duduk dan melihat, menunjukkan bahwa dia perlu pindai wajah untuk pembayaran. Saat dia mengutak-atik ponsel,
Dia membersihkan meja, menjelaskan bahwa inilah cara transfer uang di dunia ini. Saat merapikan, dia perhatikan beberapa lembar kertas dengan teknik meditasi tertulis di atasnya. Dia bertanya pada Lin apakah dia bisa baca yang seperti itu, tapi sang permaisuri mengungkapkan bahwa dialah yang menulisnya. Dia terkejut dan dia berkomentar bahwa tentu saja dia masih tahu cara menggunakan kertas dan pena. Teknik meditasi itu mengintegrasikan tubuh, energi, esensi, dan jiwa. Itu akan membantunya tumbuh cukup kuat untuk mulai belajar teknik-teknik. Bocah itu merasa malu. Dia tak pernah membayangkan dia akan sejauh ini untuknya. Namun, dia mengedipkan mata dan bilang ada syarat untuk menerima metodenya. Dia harus berlatih seperti yang dia dikte. Itu karena bakat alami saja tak cukup. Dia punya 3 minggu untuk menguasai bab pertama atau dia akan hilang karena dia tak menyimpan orang malas di sekitarnya. Sekarang dia gemetar dan canggung bertanya berapa lama biasanya murid-murid menguasai ini. Dia bilang biasanya 4 minggu, tapi karena dia berbakat, tak akan jadi masalah baginya. Dia mulai membaca beberapa halaman tentang energi dan denyut. Itu tentang sirkulasi energi ritme yang kembali ke sifat sejatinya. Sementara itu, dia ingin gigitan sesuatu yang manis dan menyegarkan yang sedang dimakannya. Dia bilang dia seharusnya makan dulu sebelum berlatih, tapi Yui sudah menyemburkan api biru, bilang dia merasa tubuhnya menjadi lebih ringan. Sang permaisuri terkesan bahwa dia menguasai teknik pertama hanya dalam beberapa napas. Meskipun dia bingung, bertanya apakah dia benar-benar menguasainya. Tapi sang permaisuri, yang sekarang duduk di atas meja dapur, memberitahunya bahwa kemampuan mengumpulkan energi membuktikan bahwa dia sudah. Dia menyuruhnya bernapas lagi dan mencoba mengakumulasi kekuatan. Bocah itu tampak seperti vakum, menarik semua energi dari lingkungan sekitar. Bahkan dia terkejut. Bertanya apa jenis monster seperti apa dia ini. Karena sekali lagi membuat sang permaisuri terkesan, dia menerima kemampuan langkah instan. Dia mulai berpikir bahwa setiap kali dia membuatnya terkesan, ekspektasinya akan naik, membuatnya semakin sulit. Betapapun dia seekor domba yang baik, ada batas seberapa banyak wall yang bisa dia gali. Dia bertanya mengapa dia tertawa dan dia menjawab bahwa itu bukan apa-apa. Lalu dia bertanya apakah dia punya instruksi lain karena dia ingin kembali berlatih. Dia bilang ya dan menyebutkan bahwa mereka punya masalah yang sangat penting. Dia bertanya apa itu dan dia ingin tahu mengapa tak ada coke di rumah. Bocah malang itu bingung. Kemudian, dia bilang mengajarinya menggunakan aplikasi pengiriman saat ini berbahaya, tapi dia sudah minum cokenya, bilang dia merasa luar biasa. Saat dia hendak pergi, dia bilang ada hal lain yang perlu dia ingatkan. Dia harus lebih hati-hati karena dia pernah melihat begitu banyak jenius jatuh karena kesombongan. Dia harus selalu ingat bahwa ada gunung di balik gunung. Tapi di tengah kuliahnya, dia tiba-tiba mulai tersedak tak terkendali. Dia menutup mulutnya dan bilang, tubuh ini aneh sekali rapuhnya. Dia pergi sambil bilang dia sudah memperingatkannya jangan minum begitu cepat. Dia menyuruhnya menghilang atau dia akan menyelesaikannya. Dia menjawab bahwa dia harus tahu bahwa jika terus minum itu, dia akan kena diabetes dan gigi berlubang. Sang permaisuri bertanya apakah dia seharusnya tak minum itu, dan dia membanting pintu, bilang lebih baik jangan. Dengan itu, dia rileks, bilang dia akhirnya punya sedikit kedamaian. Tapi dari luar, dia berteriak, mengingatkannya jangan lupa bahwa nomornya adalah yang pertama di daftar kontak. Sang permaisuri merenung bahwa di dunia lamanya, semua orang takut padanya. Sudah lama sekali sejak dia punya seseorang yang peduli padanya sebegitu ini. Yui kembali ke rumah bertanya-tanya kemana saudaranya pergi. Dia memutuskan untuk rebah di sofa karena hari itu melelahkan dan membuka game kecilnya itu. Dia memeriksa obrolan grup dengan teman-temannya yang sedang bicara tentang mendapatkan skor bagus. Yui minta ikut main, tapi tiba-tiba semua orang mengaku perutnya sakit dan ingin pergi. Rupanya, Yui adalah salah satu pemain yang menenggelamkan tim, itulah mengapa tak ada yang mau main dengannya. Tapi seseorang bernama Old Maniac bilang dia akan segera tiba di kota dan bertanya apakah Yui ingin makan malam besok. Yui menerima dan menjadi sangat antusias. Dia merenung bahwa dia sudah main dengan Old Maniac selama 3 atau 4 tahun, tapi tak pernah bertemu secara langsung. Sementara itu, di ruang pengawasan, seseorang berkomentar bahwa mereka menghilang ke lingkungan aneh. Seorang pria botak bilang mereka pergi ke sana untuk menyelidiki, tapi tak ada sisa mayat. Orang lain menjawab jangan khawatir karena mereka sudah menemukan cara untuk mengatasi anak itu. Keesokan harinya, Yui sedang mengirim pesan ke temannya bilang dia menunggunya tiba, sambil memikirkan makanan yang dia pesan. Lalu seseorang mendekat. Apakah itu Old Maniac? Apa yang terjadi? Apakah game ini terbalik? Apakah sekarang gadis-gadis berpura-pura menjadi pria tua? Yui bilang pada wanita muda itu bahwa meja sudah dipesan.
Dia mulai berpikir dia bekerja untuk bar dan berkomentar betapa kompetitifnya pasar minuman sekarang, tapi lalu dia tersenyum dan bilang dia adalah old maniac. Dia menunjukkan riwayat obrolan mereka, membuat Uwi terkejut. Merasa canggung, dia bertanya apakah dia yakin, menunjukkan bahwa suaranya sangat berbeda. Gadis itu menjelaskan bahwa orang-orang menganggapnya sangat mudah ditipu. Itulah mengapa dia lebih suka berpura-pura menjadi pria tua secara online. Dia bilang yang memperkenalkannya adalah seseorang bernama Ling Ji, saudarinya. Yui berkomentar bahwa sekarang masuk akal mengapa dia kadang mendengar suara wanita di mikrofon old maniac. Merasa canggung, dia minta dia berhenti memanggilnya begitu dan bilang namanya Xiao dan dia akan tinggal di kota ini sebentar. Kemudian, di tepi danau, dia bertanya apakah dia tak takut padanya karena dia datang sendirian. Dia bilang dia terlalu berpikir karena dia merasa aman setelah berlatih sejak kecil. Dia yakin bisa menangani 3 atau 5 pria sendirian. Bocah kita bilang dia paham, tapi dia masih belum terbiasa dengan fakta bahwa teman online-nya ternyata gadis secantik ini. Dia menjadi gelisah, bertanya apakah dia bicara tentangnya dan mulai memukul dinding ringan, menyuruhnya jangan bilang hal-hal seperti itu tanpa berpikir. Namun, gadis itu begitu kuat sehingga menyebabkan struktur itu runtuh. Dia bergegas menyelamatkannya dan dia berpikir bahwa mati seperti ini tak akan buruk-buruk amat. Dan dengan itu, dia jatuh tepat di atasnya. Berapa rusuk yang patah? 1, 2, 3, 4, 5 rusuknya. Dia minta maaf, menjelaskan bahwa dia punya fisik khusus dengan kekuatan super dan tulang padat. Dia tak pernah membayangkan bahwa jatuh ke atasnya akan menyebabkan kerusakan sebanyak itu. Bocah kita mempersiapkan teknik dan bilang padanya tenang, meyakinkannya bahwa dia bisa menanganinya. Dia merenung bahwa untungnya dia berlatih teknik-teknik itu atau dia pasti sudah mati. Lalu ponselnya bergetar dengan pesan dan dia bilang permintaan pertamanya akhirnya tiba. Dia menunjukkan aplikasi bernama Asia dan bertanya apakah dia familiar dengannya. Dia bertanya apakah itu aplikasi di mana kamu bisa posting misi untuk kultivator dan pejuang bertarung demi itu. Setelah menyelesaikan misi, mereka dapat hadiah yang ditawarkan dan mengakumulasi poin pahlawan. Dia mengonfirmasi dan bilang mimpinya yang terakhir adalah menjadi pahlawan terhebat sepanjang masa. Dia kemudian menunjukkan misinya, yang adalah menjatuhkan seseorang yang mencuri pacar orang lain. Dia menunjukkan ponselnya dan dia bilang bajingan seperti itu pantas mati. Tapi lalu dia bertanya mengapa targetnya mirip sekali dengannya. Tanpa ragu, dia hampir menebas kepalanya. Dia menghindar dan bilang padanya tenang, bersikeras bahwa dia tak akan pernah melakukan hal seperti itu. Tapi dia mengabaikannya dan bilang karena ini misi pertamanya, dia tak bisa gagal, jadi dia lebih baik berhenti menghindar. Dia menendang, tapi dia melangkah ke samping dan bertanya mengapa dia mencoba membunuh temannya seperti ini. Termotivasi, dia hanya bilang padanya berhenti menghindar dan berubah menjadi poin pahlawan yang dia butuhkan. Dia menghindar lagi, dan dia tampak bingung bagaimana dia selalu menghindari serangannya. Sang protagonis berpikir bahwa dalam hidupnya, tak ada wanita yang datang dengan mudah, tapi karena dia ingin melakukan hal seperti ini, dia tak akan menahan diri. Dia menggunakan langkah instan untuk muncul di belakangnya dan mempersiapkan tinju dowo, hampir meniupkannya pergi. Dia menyadari dia membuat kesalahan mencoba membunuh pria ini. Dengan itu, dia ketakutan dan dia memperoleh teknik kejut jiwa. Kemampuan ini membuat lawan terpana, membuat mereka taat padanya sebentar. Xiao bilang kakeknya selalu bilang bahwa Cina punya banyak naga tersembunyi, dan sekarang dia lihat tak ada cara dia bisa mengalahkannya. Yui mencoba menghiburnya, bilang jangan khawatir karena dia juga sudah berlatih sejak kecil. Dia bilang dia hanya menang karena menangkapnya lengah, tapi dia bilang dia tak percaya itu, menunjukkan bahwa cara dia menghindar serangannya aneh. Dia bilang dia bermaksud memeriksanya dan dia bertanya apa maksudnya. Dia mulai menyodok tubuhnya, bilang bahwa jika dia sudah berlatih sejak kecil, seharusnya ada bekasnya. Dia angkat bajunya, bilang jangan melawan karena dia tak punya pilihan. Kemudian, dia bertanya apa yang terjadi karena dia hanya berlatih selama 3 bulan. Dia mengaku dia pikir kemampuan yang dipelajarinya istimewa, tapi tak pernah membayangkan sekuat ini. Tentu saja, kita tahu dia hanya berlatih selama 3 hari, tapi dia memutuskan tak memberitahunya itu. Xiao bilang dengan bakat seperti itu, dia tak sabar melihat apa yang dipikirkan kakeknya tentangnya. Yui bertanya apakah dia bisa mencari tahu siapa yang mencoba membunuhnya dan meyakinkannya bahwa dia bisa dipercaya karena dia percaya pada cinta sejati dan tak akan pernah tidak setia. Dia bilang tak mungkin melihat langsung siapa yang mengirimnya, tapi dia bisa coba atur pertemuan. Adegan bergeser ke van yang diparkir di jalan dengan beberapa pria turun. Seorang pria dengan anting emas bertanya apakah gadis itu berhasil menyelesaikan misinya. Xiao bilang ya dan dia bisa lakukan apa yang dia mau dengan bocah itu. Sementara itu, sang protagonis merasa aneh karena dia tak pernah lihat orang-orang ini sebelumnya. Pria itu mengucapkan selamat pada Xia,
bilang dia akan beri ulasan 5 bintang. Saat itu, Yui bertanya pada pria itu apakah dia salah karena mereka tak pernah bertemu. Tapi pria itu bertanya apakah Ui sudah lupa padanya setelah menggunakannya. Lalu dia perintahkan anak buahnya untuk jatuhkan Ui. Dua pria lagi muncul membawa sesuatu yang mencurigakan. Pria dengan anting bilang bahwa hari ini mereka akan ambil segalanya dari bocah itu. Salah satunya bilang dia tampan, jadi mereka akan nikmati lakukan apa yang mereka mau dengannya. Ui cepat sadar bahwa entah orang-orang ini bertindak buruk atau mereka dimanipulasi. Dia memutuskan ini momen sempurna untuk gunakan teknik yang baru didapatnya. Dia aktifkan teknik kejut jiwa dan perintahkan mereka cari tahu siapa yang kirim misi dan tangani mereka sebagai gantinya. Xiao bertanya apakah dia benar-benar akan biarkan orang-orang itu pergi. Dia jawab bahwa untuk sekarang itu solusi terbaik. Dalam perjalanan pulang, dia bilang dia ingin habiskan lebih banyak waktu dengannya hari ini, tapi sayangnya dia dapat panggilan dan harus pergi. Sang protagonis bilang karena dia akan tinggal di kota sebentar. Mereka bisa bertemu lagi nanti. Dia melambai selamat tinggal, bilang mereka akan bertemu segera. Dia menonton saat dia dimarahi saudarinya, bertanya-tanya apa yang akan dipikirkan teman-temannya yang lain ketika tahu Old Maniac adalah gadis. Saat itu, dia terima panggilan di ponselnya dan berkomentar bahwa dia akhirnya belajar menggunakan perangkat itu. Dia jawab dan bercanda bahwa jika dia diculik, dia harus ketuk 2 kali. Tapi sang permaisuri menjawab bahwa menggunakan artefak komunikasi mudah baginya. Dia belak-belakan bilang bahwa dia ingin dia temani belanja pakaian. Di frame berikutnya, mereka sudah tiba di toko, dan Yui sedang menyerahkan uang ke sopir taksi untuk masalah yang disebabkan Lin. Saat dia sarankan mereka hentikan taksi, dia menendang salah satunya, bilang dia hanya mengikuti instruksi dia. Dia menghela napas dan bilang terserah, lalu bertanya mengapa dia tiba-tiba ingin beli begitu banyak pakaian. Dia jawab bahwa dia tak suka pakai pakaian orang lain selamanya. Pelayan toko bertanya apakah dia di sana untuk beli pakaian untuk pacarnya. Yui tahu ini taktik penjualan untuk kenakan lebih mahal nanti dan jelaskan bahwa dia hanya di sana untuk bawa tasnya. Beberapa pria di dekatnya berkomentar bahwa tak mungkin seseorang sepertinya bisa dapatkan kecantikan seperti dia. Pelayan bawa gaun ringan bilang dia akan suka itu dan lalu tunjukkan jaket Gucci klaim itu tak pernah ketinggalan zaman. Dia bertanya pada Yui apa yang dibicarakan pelayan itu. Dia jelaskan bahwa setiap pakaian di dunianya cocok untuk situasi berbeda. Dia mengangguk, bilang dia paham, dan lalu bertanya apakah mereka punya pakaian lateks ketat. Pelayan tampak canggung dan bertanya apa yang dia bicarakan. Bingung, dia lihat ke Ui dan bilang dia lihat di komputer dia bahwa dia selalu cari hal seperti itu. Malu, Ui coba jelaskan ke pelayan bahwa dia maksud gaya superhero, sesuatu yang tampak kuat. Itulah mengapa dia sebut lateks. Tapi sang permaisuri bilang dia hanya pikir pakai itu karena anggap itu tren karena dia selalu lihat itu. Tapi rupanya, dia tak mau dia coba pakai. Pria-pria usil di dekatnya mencoba cari tahu hubungan antara pembawa tas dan dia. Sementara itu, Yui minta pelayan bawa sesuatu yang lebih pantas. Dia setuju dan sang permaisuri pergi ganti. Dia kembali memakai pakaian itu.